Hai, terima kasih sudah klik video ini. Anime fantasi kadang tuh suka bikin kita ngehalu. Yang bener Min. Ya bener lah, coba aja lu nonton anime fantasi. Lu pasti pengen kan jadi karakter utamanya. Apalagi kalau MC-nya overpower kayak 10 anime ini. Jadi rekomendasi anime kali ini bertema fantasi dengan sang karakter utama yang overpower. Overpower yang gue maksud tuh di sini bukan kayak anime One Punch Man dan Dragon Ball. Kalau itu mah superpower. MC overpowernya seperti cuma dia aja pahlawan yang kuat dibandingkan pahlawan lain. Kekuatannya bisa datang dari pemberian, usaha maupun reinkarnasi. Penasaran nggak nih apa aja animenya? Langsung aja. 10. Hoshino Samidare. Berkisah tentang seorang mahasiswa introvert bernama Yuhi Amamiya yang kaget kebangun karena seekor kadal yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Kadal tersebut bernama Noi. Dia adalah seorang ksatria kadal. Bukan cuma muncul gitu aja, Noi meminta Yuhi untuk melindungi putrinya dan menyelamatkan dunia dari penyihir jahat yang berniat menghancurkan dunia mereka. Mendengar hal konyol dari seekor kadal, Yuhi jelas langsung menolaknya dan ngelempar tuh kadal keluar kamarnya. Bingung karena Yuhi terus menolak, kadal Noi pun ngasih dia sebuah cincin yang memiliki kekuatan psikokinesis dan mulai meyakinkannya. Tapi Yuhi nggak semudah itu yakinkan. Sampai nih dia tuh bertemu musuh yang membuat mentalnya down. Singkatnya, ketika Yuhi bertemu musuh golem, ia tiba-tiba diselamatkan oleh tetangganya. Plot twistnya nih, si tetangga ini ternyata seorang putri yang disebut Kadal Noi tadi untuk Yuhi lindungi. Nama putri tersebut Asahina Samidare dan dia adalah MC utama dari anime ini. Sedangkan Yuhi MC kedua yang berperan sebagai pendukung. Nanti mereka berdua bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Hoshino Samidare bukan anime yang isinya fantasi aja, tapi ada bumbu-bumbu komedi yang lumayan kocak di setiap episodenya. Kalian bisa nonton anime ini di Muse Indonesia dengan total 24 episode. 9. Ars no Kyoju. Langsung aja nih ya. Ceritanya, perang antara umat manusia dan monster raksasa telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama itu pula, semua kebutuhan manusia seperti sumber daya alam terus diambil oleh monster raksasa yang disebut sebagai Kyoju. Karena udah lelah nih, manusia pun manggil dewa untuk meminta bantuan dengan melakukan perjanjian. Setelah melakukan perjanjian, pengutus dewa diberkahi kekuatan magis yang tak terkendali. Dengan kekuatan tersebut, manusia tuh bisa ngebantai dan memburu semua Kyoju serta menjaga sumber daya yang mereka miliki. Masuk ke inti cerita karakter utama. Jiro adalah mantan dewa pelindung yang menutup diri. Dia tuh suka minum dan ngabisin waktunya dengan lesu karena suatu insiden yang menyebabkan dia jadi seperti itu. Meskipun begitu, kemampuannya sebagai pemburu Kyoju tak usang. Ia tuh mampu berburu dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Dan dia tuh tak sengaja bertemu dengan Kumi, seorang pengutus dewa. Untuk menyelamatkan Kumi yang tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, ia menjalin kontrak dengannya dan mengangkat tombaknya lagi sebagai Nagimori. Ya, orang yang bisa ngebantai Kyoju tuh disebut Nagimori ya. Yang mau nonton anime Ars no Kyoju bisa langsung ke channel Aniwon Asia. Semuanya tuh ada di sana. Kalian bisa nonton dengan subtitle Indonesia. 8. Ningen Fushin no Bokensa. Karakter utama anime ini jadi overpower karena kejadian traumatis yang sangat-sangat laknat. Rasa kecewa, putus asa, dan pengkhianatan udah dia rasakan. Berfokus pada MC yang bernama Nick. Dia adalah seorang petualang veteran yang berniat menaikkan semua skillnya ke level A. Suatu ketika nih, ia sadar kalau ada pencuri di partinya dan dia tuh tahu siapa pelakunya. Tapi sungguh mengejutkan cuy. Ketua guild yang dianggap sebagai orang tua malah ngebela pencuri si biadab tersebut dan malah nuduh Nick sebagai pencuri yang menggelapkan uang party. Karena ini dia juga sampai diputusin pacarnya dan dicampakan. Bukannya sedih ya nih si Nick nih, dia malah jadi maniak idol cok. Jadi MC anime ini tuh setiap episodenya terus berkembang. Dan setelah kejadian itu, singkatnya ia mulai membuat party bersama orang yang memiliki kejadian traumatis seperti dirinya dan memulai pertualangan untuk menjadi party yang paling kuat. Tapi 7. Tensei Kenja no Isekai Life. Seperti anime sebelah yang ngambil tema slime dan MC yang nggak ngotak. Di anime Tensei Kenja no Isekai Life, MC-nya tuh lumayan terkendali lah, nggak kayak ya yang itu. Bisa dibilang dia tuh nggak terlalu kuat tapi nggak terlalu lemah juga. Dan dia juga memiliki pasukan slime yang bisa dijadikan sebagai alat. Selayaknya genre fantasi, ada waktunya nih anime ini ngasih bumbu realita pada berbagai kesempatan. Apalagi sang MC yang bernama Yuji, dulunya tuh
seorang pegawai kantoran yang sudah pasti merasakan kerasnya dunia kerja. Karena pengalaman itu, Yuji membawa pengaruh di dunia isekainya, seperti gimana alotnya berdiskusi dengan tim, tekanan kerja, dan lain sebagainya. Kadang hal ini diingatkan kembali Yuji sebagai kenangan buruk atau sebagai suatu pengingat bahwa berpetualang sendirian sekalipun kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Jika kalian tertarik untuk menontonnya, anime ini bisa kalian tonton melalui YouTube Animeon Asia dan Crunchyroll. 6. Hyoken no Majutsushi. Anime ini merupakan salah satu anime dengan genre action fantasi terbaru di 2023. Dengan bertemakan sekolah sihir, karakter utama yang ada di anime ini mempunyai rahasia yang menarik dan sudah terlihat bahwa ia overpower. Sebagai orang biasa pertama yang masuk dalam Akademi Sihir Arnold yang begitu bergengsi, Raiwade, MC kita langsung mendapatkan banyak penghinaan dari murid bangsawan. Ya, mereka belum tahu identitas asli dari Raiwade adalah seorang sorcerer Ice Blade yang sangat terkenal dan merupakan pahlawan yang memimpin negara menuju kemenangan di masa lalu. Rei juga merupakan salah satu dari 7 penyihir terkuat yang masih hidup. Terlepas dari statusnya sebagai seorang legendaris, Rei hanya ingin menjalani kehidupan sekolah yang damai dan biasa aja. Rei juga orang yang mudah mendapatkan teman berkat bakat dan sifat baik hatinya. Akan tetapi ada aja gitu orang jahat yang mulai mancing emosinya. Ya karena dipancing terus-terusan, Rei itu nggak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan sejatinya untuk melindungi orang terdekatnya. Anime ini tersedia secara lengkap di Animeon Asia kalau kalian mau menontonnya. 5. Shijou Saikyo no Daimao. Mendambakan kehidupan biasa-biasa aja setelah tersiksa rasa kesepian karena kekuatannya. Raja Iblis Farfatos bereinkarnasi menjadi penduduk desa biasa yang bernama Art Meteor ribuan tahun lalu di masa depan. Ia memiliki impian untuk menjalin ikatan persahabatan dengan seseorang. Namun bahkan sampai menginjak usia 10 tahun, impiannya tak kunjung terwujud. Begitulah sinopsis singkat yang bisa gue jelaskan untuk anime ini. Selebihnya gue cukup terkejut dengan sifat dari MC anime ini. Dia tuh gimana ya, kayak orang gampang kesel sampai mau ngancurin dunia. Terus motivasi dia bosan karena kesepian itu juga beda. Pokoknya sifat dari MC anime ini bikin gua nggak bosen. Terlebih sang MC juga udah overpower dari awal cerita. Kalian bingung mau nonton animenya di mana? Langsung aja ke channel YouTube Muse Indonesia. Semuanya lengkap di sana. 4. High Card. Dari nama aja nih, kayaknya udah ketebak anime ini ngebawa unsur tentang perjudian kayak Kakegurui. Tapi ternyata pas ditonton, semua itu hanyalah tipuan. Anime ini menceritakan tentang perebutan sebuah kartu remi spesial bernama X Flying Card. Kartu remi ini diperebutkan karena memiliki kekuatan khusus. Akibat suatu kejadian, kartu tersebut tersebar ke seluruh negeri dan dijadikan perebutan. Berfokus pada MC kita bernama Finn Oldman yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Suatu ketika dia mendengar bahwa panti asuhannya akan ditutup karena tekanan keuangan. Karena itu Finn jadi hidup bebas dan pergi ke kasino dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan. Bukannya dapat kekayaan, Finn malah terlibat dengan orang yang memiliki kartu X Flying Card. Sebelum dia keluar dari panti asuhan, sang MC kita nih sebenarnya punya juga kartu X Flying Card, tapi dia tuh masih ragu kalau kartu itu asli atau bukan. Nah, setelah terlibat dengan orang yang tadi, dia pun coba mengaktifkan kekuatan dari kartu yang dia punya. Dan ternyata, ya itu asli coy. Dari sinilah kisah perjalanan Finn untuk menemukan semua kartu dimulai. 3. Kuruno Shokanshi bercerita tentang seorang cowok bernama Kelvin yang tewas gara-gara kesalahan seorang dewa. Karena hal itu, si dewa tadi minta bantuan Dewi Reinkarnasi untuk ngasih Kelvin kesempatan hidup yang kedua kalinya di dunia lain. Setelah dihidupkan kembali di dunia fantasi yang penuh dengan sihir dan petualangan, tapi anehnya Kelvin malah hilang ingatan dari kehidupan masa lalunya. Lah kok bisa Min? Ternyata nih ingatan tersebut ditukar jadi kekuatan sihir yang overpower. Wah parah sih, gue kira si Kelvin ini dapat kekuatan dari dewa karena dewa itu udah melakukan kesalahan. Tapi nyatanya ingatan dia yang ditukar jadi kekuatan cuy. 2. Kage no Jitsori Yukusa. Pura-pura lemah, aslinya mah kekuatan anime MC ini setingkat dewa.
Ceritanya berfokus pada seorang pemuda yang terlahir ke dunia sihir. Sebelum lahir ke dunia sihir, dulunya dia tuh merupakan orang yang biasa aja. Nama MC kita adalah Chikage no. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi sekuat mungkin dan berpura-pura jadi karakter figuran. Maksudnya tuh dia tuh pengen jadi orang paling kuat tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan identitas Shadow-nya, ia memiliki tujuan untuk membuat dunia dengan khayalan yang ia buat sendiri. Jadi nih, karakter dari anime ini tuh mempunyai kayak sindrom yang bikin dia jadi penghalu akut. Ya gimana enggak, dia tuh suka ngalu cuy. Dia aja kadang suka ngomong sendiri, ngayal dulu sebelum beraksi kayak lu. Padahal MC di sini tuh overpower, tapi ya rada tolol gitu. Salah satu hal yang menarik di sini, konsep ceritanya mengikuti cerita-cerita sekte yang tidak sengaja diciptakan oleh si karakter utama. Tapi anehnya, konsep cerita tersebut malah jadi kenyataan dan memang benar-benar ada di dunia yang dia tempati. 1. Isekai Oji-san. Pernah nggak sih kalian tuh mikir gimana jadinya kalau karakter anime isekai masuk ke dunia yang biasa aja? Ternyata hasil pemikiran tersebut ada di anime ini. Yap, Isekai Oji-san merupakan anime reverse isekai, di mana sang MC kita yang bernama Gran Bahama pulang kembali ke dunia asalnya. Sebelum masuk isekai, dulu dia pernah ngalamin kecelakaan dan koma. Setelah 17 tahun berlalu, ia pun kembali tersadar. Jadi selama 17 tahun tuh dia tuh masuk isekai cuy. Daripada panggil namanya yang rada susah, mending kita panggil MC ini Om aja ya. Setelah tersadar, si Om mengatakan bahwa ia baru pulang dari isekai kepada keponakannya. Ya jelas aja dong, si keponakannya nggak langsung percaya gitu aja. Karena kaget juga dengar kabar kalau Om udah bangun dari komanya. Yang ada si Om malah dianggap gila. Tapi pada akhirnya dia percaya setelah Om nunjukin kekuatan sihirnya. Rupanya setelah tersadar, si Om bukan hanya bawa kenangan selama di isekai, tapi dia juga ngebawa kekuatan sihir sebagai oleh-oleh. Dari sinopsis aja nih, udah tergambar anime ini anti mainstream. Apalagi pas ditonton sampai selesai. Oke, itulah 10 anime fantasi dengan karakter utama yang overpower. Dari sekian banyak judul yang udah gue berikan, yang mana nih yang ngena di hati kalian? Tulis judulnya di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.